Ya, kawan YouTube Indonesia lumayan pendek nih ya. Cukup kita duduk aja tingginya dan bisa kita lihat sama-sama seperti apa wujud dari sumur ini. Dan kalau sepintas secara kasat mata saya lihat ini dindingnya seperti terbuat dari tanah liat ya Pak Nanang ya. Ya, betul. Wujudnya seperti kayak kendi gitu. Iya, iya. Gimana? Jadi kendi ini kan juga terbuat dari tanah liat ya, atau terakota. Jadi termasuk sumur ini, jadi ini juga terbuat dari terakota tanah liat yang memang umum diproduksi di era Majapahit. Jadi sumur semacam ini terbuat dari tanah liat atau yang kita sebut dengan terakota. Ini merupakan satu produksi yang umum ada di Kota Raja Trowulan, katakanlah Majapahit. Batu bata kalau kita amati di era Majapahit menjadi satu materialan untuk mengkonstruksi bangunan-bangunan, apakah itu rumah, apakah itu percandian, apakah itu tempat peribadatan, itu menjadi satu unsur yang menjadi ciri khas dari Majapahit, termasuk sumur Jobong ini. Dan yang sangat unik adalah bahwa mengapa kemudian ada sumur Jobong di tempat ini. Jadi ini yang menjadi pertanyaan besar, pertanyaan yang sekiranya bisa menjadi runtutan kita untuk mempelajari sejarah kota Surabaya, termasuk kemudian akan dikemanakan bukti peninggalan sejarah yang ada ini. Ini sesuatu hal yang langka yang menurut saya tidak boleh sekedar dibiarkan, tetapi bisa menjadi satu rujukan edukasi, rujukan peradaban yang bisa mengungkap seperti apa kota Surabaya kala itu. Jadi kalau misalkan Mas Saiful sudah menceritakan sekilas ada temuan belulang yang waktu awal kita masuk, di tempat inilah tulang belulang manusia dan binatang itu ditempatkan. Dari tulang belulang itu kalau dilihat, diteliti oleh kawan-kawan dari UNER yang bekerja sama dengan Universitas Australia di Canberra, dari uji karbon kemudian terungkap bahwa tulang belulang itu yang paling tua usianya 1430-an. Dan tulang belulang itu ditempatkan di tempat bejana ini yang tentu ini sudah ada sebelumnya, cuma kita tidak tahu kapan ini ada. Nah, kalau kemudian kita merujuk pada narasi atau buku yang ditulis oleh von Faber. Von Faber itu budayawan dan sejarawan termasuk wartawan yang menulis trilogi buku tentang Surabaya. Ada Arwet en Stadgeboren yang artinya lahirnya sebuah kota, ada buku Oud Surabaya, dan ada buku New Surabaya. Di buku Arwet en Stadgeboren, yaitu lahirnya sebuah kota, von Faber sudah menceritakan adanya peradaban di sebuah delta sungai, yaitu Kalimas dan Pegirian. Di Pengele dan Pandian inilah peradaban permukiman manusia itu ada. Cuman memang waktu itu pada tahun 1270 tidak tersebutkan kira-kira utilitas di permukiman itu apa saja. Apakah rumah, tidak tersebutkan, yang penting bahwa ada permukiman. Kemudian dengan ditemukannya sumur ini yang telah diuji karbon tulang belulangnya, ternyata sumur ini dari era Majapahit. Era Majapahit adalah era yang setelah tahun 1270. 1270 itu di era Kerajaan Singasari. Dan ketika ini ditemukan di era Majapahit, maka sangat wajar sekali ketika secara struktur ini juga sama seperti temuan-temuan yang ada di Trowulan. Itu Mas Saiful. Jadi seperti apa kondisi dari sumur Jobong ini? Ya teman-teman, kalau kita lihat ya sepintas, karena ini airnya juga rada gelap karena tertutup ruangan. Ini kalau saya lihat ini Pak Nanang ya, ini kedalamannya kira-kira sampai berapa ya? Soalnya kalau banyak dari informasi ya, sumur Jobong itu rata-rata kalau dari ini namanya bis ya, tumpukan ya, tumpukan bisnya ini bis kuno itu antara 5 sampai 7. Nah, kalau untuk sumur Jobong yang di sini sendiri tuh kira-kira ya. Kalau kita perhatikan memang ada 2 lapis, 2 sub ya. Jadi ini tumpuk 2. Jadi 2 silinder ya. Kalau kita lihat ada 2.
Dan kalau kita bandingkan misalkan dengan yang ada di Trawulan itu sampai 7 sub. Ada 3, ada 5, ada 7. Berarti kedalaman sumber air ketika digali itu tergantung dari di mana sumber air itu muncul. Ketika sampai 7 sub baruan muncul, berarti kedalaman airnya muncul di situ. Begitu sudah ada kedalaman di kedalaman itu, lantas dipasanglah, dibuat satu lubang begitu yang sesuai dengan ukuran diameter sumur jobong yang ada. Begitu sudah ruangannya tertata, maka dipasanglah satu persatu. Jadi kalau kita lihat bentuk dari setiap bis ini modelnya begini. Karena apa? Satu dipasang, maka di atas dikasih satu lagi, dia mengunci. Mengunci sampai kemudian tinggi yang kira-kira sepermukaan tanah, atau bisa jadi lebih tinggi sedikit dari permukaan tanah. Nah, sementara di Pandean itu hanya ada 2 sub begitu. Dulu ini adalah permukaan, atau dulu kita ini berada di luar permukaan tanah kala itu ya. Tapi karena kondisi alami, ini kan kawasan delta, sehingga sedimentasi dari 2 sungai, yaitu Sungai Kalimas dan Sungai Pegirian, itu semakin lama semakin menimbun kawasan ini, termasuk sumur yang ada tertimbun. Nah, kalau kita bayangkan permukaan tanah kala itu segini, sekarang kita ini dari permukaan tanah yang ada saat ini bisa jadi 1 meteran. Jadi tertimbun oleh sedimentasi yang tebalnya 1 meter, maka tertimbunlah ini. Nah, kala itu hanya 2 sub. 2 sub ini sudah muncul air atau sumber air yang bisa sangat kita duga karena berada di satu wilayah delta, maka sumber itu sangat mudah ditemui. Tidak seperti di Trawulan yang sampai 5 sub atau 7 sub barusan muncul sumber air. Nah, itu jadi kenapa ada 2 sub di sini di Pandean Surabaya, sementara yang ada di Trawulan sampai 5-7 sub. Artinya lebih mudah untuk ditemukan air ya, karena tingkatannya lebih pendek ya. Betul. Di jobong yang lain. Oke teman-teman, sudah lumayan cukup gerah di dalam. Mungkin kita lanjut ngobrolnya di atas Pak Nanang ya. Dan ini kita ada cemplung yang kita yakin lah, kita percaya, sebagaimana warga setempat juga mempercayai, maka air ini bisa kita pakai untuk apakah mencuci yang insya Allah sesuatu hal yang kotor di tubuh kita akan bisa sirna ya, dengan cucian air yang memang ada di tempat ini. Seperti juga Mas Saiful, mengapa ada tulang belulang ditempatkan di sumur ini? Ini seperti yang ada di sumur Upas juga di Trawulan. Maka air yang kala itu di sumur ini diyakini oleh penduduk sebagai air suci, sehingga kemudian tempat menyimpan belulang atau roh nenek moyang kala itu agar cepat bisa naik ke nirwana. Itulah kepercayaan dari masyarakat setempat kala itu terhadap adanya sumur dan air yang sifatnya bisa mensucikan. Jadi seperti itu, seperti hanya sumur Upas yang ada di Trawulan, Mojokerto. Airnya lumayan segar dan ada rada-rada dingin nih teman-teman. Padahal Surabaya ini wilayah yang cukup panas kalau saya rasa ini. Tapi airnya yang ada di sumur Jobong ini dingin teman-teman. Jadi kepercayaannya seperti itu Pak. Jadi kalau ada orang meninggal diletakkan di dekat sumur supaya untuk lebih mendapatkan ketenangan ya di alam sana. Itu percayaan kuno teman-teman. Oke, selanjutnya boleh kita naik ke atas ya, ngobrol di atas ya. Kita sambil mau tunjukin beberapa tulang belulang yang dimana tulang belulang tersebut ditengarai sebagai tulang orang-orang di masa zaman dahulu. Termasuk kita akan coba mampir ke salah satu warga yang ketika proses penggalian kemudian menemukan sumur ini. Oh ya, kita gali informasi tambahan dari warga yang ikut menggali sumur ini. Harus hati-hati teman-teman ya, jangan sampai merusak situs yang ada. Bismillah. Aduh.
satu tua ya.